Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, how are you today? Hari ini kita jumpa lagi dalam pelajaran IPS kelas 6. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran pada pekan sebelumnya mengenai ASEAN. Tapi pada pembahasan kali ini, Farida akan khususkan pada pembahasan tentang kondisi masyarakat negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Sebelum kita mulai, kita simak yuk tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu mengetahui bagaimana perkembangan jumlah anggota ASEAN. Yang kedua, kalian juga diharapkan dapat mengetahui kondisi sosial masyarakat ASEAN. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat mengetahui potensi ekonomi ASEAN. Yang keempat, kalian diharapkan dapat memahami persebaran suku masyarakat ASEAN. Yang kelima, kalian diharapkan memahami persebaran profesi masyarakat ASEAN. Dan yang terakhir, pada pembelajaran kali ini, kalian diharapkan nantinya mampu mendeskripsikan kawasan Asia Tenggara. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama mengenai perkembangan anggota ASEAN. Seperti yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya, ASEAN adalah organisasi yang dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di kota Bangkok, di Thailand. Saat itu, penandatanganan Deklarasi Bangkok pada tanggal 8 Agustus tahun 67 dilakukan oleh menteri-menteri yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri negara masing-masing. Ada 5 negara yang hadir pada saat itu. Indonesia diwakili oleh Menteri Luar Negeri yang bernama Adam Malik. Dari Filipina, ada Bapak Narciso Ramos. Dari Singapura, ada S. Rajaratnam. Dari Malaysia, ada Bapak Tun Abdul Razak. Dan dari Thailand, ada Bapak Tanak Omar. Tujuan ASEAN dibentuk pada saat itu adalah agar negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara dapat menciptakan suasana yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Selain 5 negara yang menjadi pendiri ASEAN, kemudian bergabung juga 5 negara lainnya yang ada di kawasan Asia Tenggara, sehingga kini ASEAN memiliki anggota yang jumlahnya 10. Nah, negara ke-6 yang bergabung menjadi anggota ASEAN pada saat itu adalah Brunei Darussalam pada tahun 1984, kemudian disusul oleh negara Vietnam yang bergabung pada tanggal 28 Juli tahun 1995, kemudian negara Laos dan Myanmar yang juga bergabung pada waktu yang bersamaan pada tahun 1995, dan negara yang terakhir yang bergabung dengan ASEAN adalah negara Kamboja yang bergabung pada tahun 1999. Lalu, bagaimana kondisi sosial masyarakat negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara? Nah, penduduk di Asia Tenggara hampir memiliki masalah yang sama. Masalahnya cukup banyak, tetapi jika dikelompokkan ke dalam 3 kelompok besar, tidak-tidaknya ini adalah masalah yang perlu menjadi perhatian serius negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, pada kelompok hukum dan kriminalitas. Masalah yang terjadi adalah banyaknya peredaran obat-obatan terlarang atau yang biasa dikenal dengan peredaran narkotika. Nah, di Asia Tenggara juga sering kali terjadi masalah terorisme, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang kepada orang lain yang mengganggu ketentraman kehidupan kita bersama. Banyak negara di kawasan Asia Tenggara yang juga terkena masalah korupsi. Pemerintah di negaranya banyak yang korupsi di negaranya masing-masing. Dan yang terakhir, masalah ASEAN di bidang hukum dan kriminalitas adalah perdagangan manusia atau yang biasa disebut dengan human trafficking. Jadi, manusia saat itu diperjualbelikan untuk berbagai macam kebutuhan. Di sektor ekonomi, ada 2 masalah besar yang terjadi pada negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama adalah adanya perbedaan pendapatan tiap penduduk. Maksudnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara persebaran pendapatannya tidak merata. Ada yang sangat kaya, tetapi ada juga yang sangat miskin. Masalah kedua yang terjadi di kawasan Asia Tenggara adalah banyak negara yang terlalu banyak mengandalkan sektor pertanian. Nah, ini tidak baik. Kenapa? Karena ketergantungan yang tinggi terhadap alam pada nantinya akan membahayakan stabilitas ekonomi negara tersebut. Coba kalian bayangkan, jika terjadi bencana alam yang terjadi pada sektor pertanian, maka keadaan ekonomi suatu negara akan mengalami gangguan. Pada masalah lingkungan dan kesehatan, ada 3 bahasan utama yang saat ini sedang menjadi perhatian negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, polusi udara yang terjadi di kawasan Asia Tenggara itu sangat tinggi. Bahkan beberapa kota di kawasan Asia tercatat sebagai kota dengan polusi paling buruk di antara kota-kota yang ada di dunia.
Yang kedua, adanya masalah kepadatan penduduk. Dan yang ketiga, akses terhadap sektor kesehatan di setiap negara rata-rata hampir mengalami masalah, kecuali di beberapa negara yang sudah maju. Nah, bagaimana dengan potensi ekonomi, profesi, suku bangsa, negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara? Yang pertama, kita cek dulu yuk potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Sektor apa saja yang diandalkan oleh masing-masing negara ASEAN? Yuk kita simak sama-sama. Apa yang bisa kamu simpulkan? Sebagian besar ekonomi negara ASEAN bergantung pada sektor agraris, bukan? Sektor agraris itu adalah sektor yang mengolah langsung hasil alam. Namun demikian, ada satu negara di ASEAN, yaitu Singapura, yang sudah mulai bisa meninggalkan ketergantungannya terhadap alam, dan mereka lebih mengandalkan sektor industri dan pariwisata. Selanjutnya, mayoritas profesi negara-negara ASEAN adalah sebagai berikut. Yuk kita simak sama-sama. Karena negara-negara anggota ASEAN menggantungkan potensi ekonominya terhadap sektor agraris, tentu saja mayoritas profesi negara anggota ASEAN bekerja di sektor agraris. Lalu bagaimana dengan suku bangsanya? Yuk kita simak sama-sama. Sekarang, kita simak yuk keadaan alam secara umum di negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara telah Allah karuniakan dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah ruah. Apa saja kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara-negara anggota ASEAN? Yang kita simak. Yang pertama, tanah di Asia Tenggara sangat subur karena banyak sekali dilalui oleh gunung berapi dan sungai-sungai besar. Tanah yang dilalui oleh gunung berapi akan membuat subur tanah-tanah yang ada di sekitarnya. Tanah tersebut disebut dengan tanah vulkanik, sementara tanah yang dilalui oleh sungai besar juga akan menjadi subur. Tanah tersebut adalah tanah yang biasa kita kenal dengan sebutan tanah aluvial. Yang kedua, di Asia Tenggara banyak sekali memiliki hutan tropis yang ditandai dengan kekayaan flora dan faunanya. Nah, di Asia Tenggara juga banyak sekali memiliki sumber daya laut yang melimpah. Bahkan di Filipina dan di Indonesia ada satu wilayah yang memiliki kekayaan terumbu karang nomor 1 di dunia. Asia Tenggara juga Allah karuniakan dengan kekayaan tambang yang beraneka ragam. Ada emas di Papua, ada timah di Malaysia, ada minyak bumi di Brunei Darussalam, dan ada gas yang cukup besar di kawasan Filipina. Selain itu, tentu saja karena tanahnya subur, Asia Tenggara memiliki sumber daya pertanian yang melimpah. Banyak negara-negara di Asia Tenggara yang tercatat sebagai produsen pertanian nomor 1 di dunia. Di antaranya adalah Vietnam, yang banyak sekali menghasilkan beras yang kemudian diekspor ke berbagai negara lain di dunia. Nah, anak-anak, salah satu karunia yang Allah berikan untuk negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara adalah adanya sumber daya alam yang melimpah dan juga sumber daya manusianya yang banyak. Karunia lain yang perlu kita syukuri adalah keadaan ASEAN juga yang senantiasa tenang, aman, dan gemar bekerja sama. Oleh karena itu, setelah mempelajari materi ini, Farida harapkan selain kita banyak mengetahui tentang keadaan-keadaan yang ada di kawasan Asia Tenggara, kita juga banyak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Terima kasih anak-anak sekalian, sampai jumpa kembali di pelajaran berikutnya. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.